Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan Biologi Education. Masih di Intan Pariwara kelas 11 di bagian asesmen tengah semester part 2 nomor 16 sampai dengan nomor 30. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 16, Bayu dan Restu mengamati preparat awetan struktur otot pada suatu organ menggunakan mikroskop. Hasil pengamatan yang diperoleh sebagai berikut. Sel ototnya berbentuk silindris dan bercabang, mempunyai satu atau dua inti sel yang berada di tengah. Terdapat garis melintang berwarna gelap terang. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, kemungkinan preparat awetan yang diamati Bayu adalah jadi jenis otot yang ciri-cirinya seperti pada soal bisa kita lihat dia berbentuk silindris dan bercabang. Ingat ya kata kuncinya, kalau ada kata-kata silindris dan bercabang itu pasti adalah otot jantung. Kalau hanya silindris saja tidak bercabang, inti selnya di tepi, itu adalah ciri dari otot lurik atau otot rangka. Ingat. Oke, jawabannya adalah yang C. Nomor 17, pada saat otot berkontraksi, panjang sarkomer akan mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena jadi saat otot kontraksi, panjang sarkomer itu akan mengalami perubahan, yaitu dia akan berkurang atau mereduksi. Nah, reduksinya terjadi yaitu dari satu garis Z ke garis Z berikutnya. Jadi pemendekan tersebut disebabkan oleh pemendekan oleh daerah zona H dan pita I pada saat aktin dan miosin saling bertautan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 18, penderita yang mengalami atrofi otot ditandai dengan, jadi atrofi itu gangguan pada otot yang ditandai dengan mengecilnya ukuran otot karena tidak beraktivitas dalam waktu yang lama dan juga berkurangnya kemampuan otot dalam berkontraksi akibat serangan virus polio. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 19, perhatikan beberapa fungsi hormon berikut. Kelenjar hipofisis memproduksi berbagai jenis hormon. Fungsi hormon-hormon tersebut ditunjukkan oleh angka. Jadi kelenjar hipofisis itu ada beberapa hormon yang dihasilkan. Yang pertama adalah GH, kemudian ada ADH, ada juga TSH. Nah, kalau GH itu fungsinya merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak serta merangsang pertumbuhan tulang dan juga otot. Kalau ADH mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Kalau TSH untuk merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin. Jadi di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Nomor 20, perhatikan gambar berikut. Gangguan yang terjadi pada gambar tersebut disebabkan adanya kelainan pada kelenjar. Nah, ini dari gambar itu menunjukkan penyakit gondok ya. Gondok itu ditandai dengan munculnya benjolan di leher karena kelenjar tiroidnya membesar. Nah, salah satu penyebab dari membesarnya kelenjar tiroid itu bisa jadi karena kurangnya asupan yodium. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 21, suatu hormon berikatan dengan reseptor sel target di nukleus atau sitoplasma. Contoh hormon tersebut adalah jadi hormon yang berikatan dengan reseptor atau sel target di bagian nukleus atau sitoplasma itu termasuk ke dalam hormon lipofilik. Nah, hormon lipofilik itu hormon yang dapat larut di dalam lemak. Contohnya adalah si progesteron, testosteron, dan juga estrogen. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 22, proses spermatogenesis dan tempat penyimpanan sperma untuk sementara secara berurutan ditunjuk pada bagian yang ditunjuk oleh angka. Jadi proses spermatogenesis itu kan terjadi di testis. Nah, testis itu nomor 4. Kalau sperma yang dihasilkan disimpan sementara, tempat penyimpanan sementaranya adalah si epididymis. Epididymis itu nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 23, perkembangan folikel pada perempuan berlangsung sejak dalam kandungan hingga menopause. Berdasarkan gambar tersebut, perkembangan folikel yang terjadi pada masa pubertas hingga menopause ditunjukkan oleh angka. Jadi menurut gambar soal yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan folikel di dalam ovarium, folikel yang ditunjukkan oleh angka 1 adalah folikel primer ya, 1 itu folikel primer. Nah, kalau 2 adalah folikel sekunder. Kedua folikel ini terbentuk dari pembelahan mitosis folikel primordial yang terjadi saat dalam kandungan. Jadi folikel primer dan folikel sekunder itu mengandung oosit primer awal.
Setelah lahir, folikel sekunder itu akan berkembang melanjutkan pembelahan menjadi folikel vesikuler awal yang mengandung oosit primer, yaitu ada di angka 3. Selanjutnya folikel tersebut akan mengalami inaktif atau dormansi hingga masa pubertas. Nah, setelah mencapai pubertas dan terjadi penetrasi oleh sperma, folikel vesikuler awal akan melanjutkan pembelahan membentuk folikel matang yang mengandung oosit sekunder, yang itu angka 4. Jadi 4 itu oosit sekunder. Oosit sekunder akan dilepaskan dan terjadi ovulasi jika terjadi fertilisasi. Jadi folikel yang matang selanjutnya berkembang menjadi corpus luteum angka 5. Corpus luteum tuh angka 5 tuh. Jadi folikel yang ditunjuk oleh angka 4 dan 5 akan mengalami perkembangan selama masa pubertas hingga menopause. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 24, pada siklus menstruasi terjadi perubahan hormon seperti yang ditunjuk pada gambar berikut. Berdasarkan grafik tersebut, keterkaitan perubahan hormon yang terjadi pada angka 2 dan 3 adalah, jadi berdasarkan grafik yang ditunjuk pada soal, kalau angka 1 itu menunjukkan fase menstruasi. Ya, 1 itu menstruasi. Fase ini kadar estrogen dan progesteronnya sangat rendah, serta terjadi peristiwa ovum meluruh bersama dengan endometrium. Kalau angka 2 itu terjadi sekresi hormon gonadotroponin, ya wow susah banget, oleh hipotalamus yang dapat merangsang folikel atau FSH. Nah, adanya FSH ini akan merangsang pembentukan sel-sel folikel yang mengelilingi ovum yang sudah matang. Ovum yang matang yang dikelilingi oleh folikel tersebut itu disebut dengan follicle de Graaff. Folikel tersebut akan menghasilkan estrogen dan akan merangsang pembentukan endometrium. Setelah itu terjadi ovulasi yang ditunjuk pada angka 3. Angka 3 itu ovulasi. Nah, pada fase ini terjadi peningkatan estrogen yang mengakibatkan terhambatnya pembentukan FSH. Pada keadaan ini, hipofisis akan melepaskan hormon LH. Nah, LH ini untuk merangsang terjadinya ovulasi. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 25, organ-organ berikut yang terbentuk dari lapisan endometrium selama proses organogenesis, yaitu jadi selama proses organogenesis akan terbentuk organ-organ tubuh dari lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Nah, kalau yang ditanyakan di soal ini adalah yang endodermnya ya. Endoderm itu akan membentuk kelenjar pencernaan dan juga pernapasan. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 26, perkembangan embrio selama kehamilan dibagi menjadi trimester. Ada perkembangan terjadi pada trimester ketiga adalah, jadi perkembangan embrio pada masa kehamilan itu ada 3 trimester. Trimester pertama mulai terjadi pembentukan organ tubuh. Kalau trimester kedua, uterusnya tumbuh cukup besar sehingga kehamilan akan terlihat jelas. Nah, kalau si kehamilan ketiga, trimester ketiga maksudnya, itu sistem sirkulasi dan respirasi sudah mulai mengalami perubahan sebagai persiapan untuk bernafas pada lingkungan luar. Dan janin juga sudah mampu untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri. Tulangnya mulai mengeras dan ototnya mulai menebal. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 27, jenis penyakit yang ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi lagi pada wanita produktif yang sebelumnya pernah mengalami menstruasi dapat disebabkan oleh, jadi gangguan reproduksi yang ditandai dengan tidak terjadinya menstruasi padahal dia udah pernah menstruasi nih sebelumnya. Itu disebut dengan amenore sekunder. Nah, penyakit ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena kelainan bawaan pada sistem reproduksi, bisa karena kelainan kromosom, bisa karena hipoglikemia atau penurunan berat badan yang terlalu ekstrim juga bisa. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 28, hipogonadisme merupakan gangguan pada sistem reproduksi laki-laki yang ditandai adanya penurunan fungsi testis. Gangguan tersebut dapat menyebabkan infertilitas dan impotensi. Hal ini terjadi karena jadi hipogonadisme itu kan gangguan kelainan sistem reproduksi laki-laki dengan ditandai dengan adanya penurunan fungsi testis. Nah, ini terjadi akibat karena rendahnya konsentrasi hormon testosteron yang dapat terjadi pada segala usia bahkan sebelum kelahiran. Jadi jawabannya adalah yang D.
Nomor 29, Pak Didi menderita penyakit yang ditandai dengan gejala berikut. Timbul luka atau benjolan di sekitar kelamin, rektum, lidah, ataupun bibir. Terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Timbul bercak kemerahan terutama di telapak tangan dan kaki. Nah, berdasarkan ciri-cirinya atau gejalanya, si Pak Didi ini menderita penyakit reproduksi yaitu. Jadi dari ciri-cirinya itu terlihat kalau Pak Didi itu menderita penyakit sifilis. Nah, ya, atau penyakit ini bisa disebut dengan penyakit raja singa yang disebabkan adanya infeksi bakteri Treponema pallidum. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 30, perkembangan teknologi reproduksi saat ini memungkinkan terjadinya fertilisasi dan pembentukan embrio di luar tubuh ibu. Teknologi yang dimaksud adalah, jadi untuk ini Pak biasanya menggunakan yang namanya teknologi in vitro fertilization, yaitu teknik yang digunakan untuk membantu pasangan suami istri tanpa anak yang menginginkan keturunan. Jadi tekniknya itu biasanya dilakukan dengan mempertemukan ovum dan sperma di dalam media kultur yang mempunyai kandungan kimia sesuai cairan dalam tuba falopi. Nah, setelah embrionya berkembang baru dimasukkan ke rahim ibu. Jadi tetap butuh ibu lah ya di sini ya, bukan berarti si perkembangan janinnya akan di luar tubuh, bukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.